Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Fatimasi dari Institut Teknologi Mojosari. Tujuan saya kemari ini untuk observasi tentang proses pembuatan kompor berbahan bakar oli bekas ini, Pak. Sebelumnya Bapak dengan atas nama siapa? Saya Gufron. Terus untuk usahanya ini, Pak, berdirinya itu sejak tahun berapa? Tahun 2018. Jadi berdirinya tahun 2012 sampai sekarang. Terus untuk usaha ini bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja, Pak? Yang pasti ya besi, Besi 6 in, plat, sama pipa. sama pipa. Ya, itu saja ya, Pak, untuk bahannya. Terus untuk alat pembuatannya itu meliputi apa saja? Bor, blender, alat las, udah. Cuma itu aja ya, Pak. Terus untuk mendapatkan bahan-bahannya itu dari mana? Saya dapat bahannya dari Siro yang disuplai dari Surabaya. Jadi mendatangkan dari Surabaya, Ya, pesen dulu. pesan dulu. Terus untuk biayanya, Pak, bahan itu berapa saja? Kalau satu set itu Ya, kayaknya ya, sekitar 600 pembuatannya. itu satu set kompor atau Satu set kompor. jadi mulai 0 sampai kompor siap jadi itu biayanya Sekitar 600. sekitar 600. Terus proses produksinya itu bagaimana, Pak? Tahapan dari awal sampai akhirnya. Ya, pertama ya motong pipa dulu, Pipa buat tempatnya. kompor itu, ya tungku itu, udah ya memal logamnya, membuat spuyer, ya sudah baru dirakit. Jadi cuma disambung-sambung gitu. Ya, Terus untuk satu kompor itu proses pembuatannya itu memerlukan berapa lama, Pak, waktunya? ya sekitar 3 jam, 3 jam 3 jam jadi. itu satu kompor. Terus untuk proses pembuatannya apakah ada kesulitan saat produksinya itu? Kalau awal-awal dulu ya udah, awal masih mencari titik api, bagaimana cara Ya, kerja yang sempurna, biar pembakaran sempurna enggak ada asap. Kalau belum sempurna masih ada asap. Oh, jadi gitu ya, Pak. Kalau sudah sempurna itu tidak berasap. Tidak berasa. Terus untuk pemasarannya, Pak, itu kompor dijual dengan satu kompor itu harga berapa? Satu kompor itu kalau kompor saja ya sekitar 1 juta. Kalau sama blower ya 1.300.000. Kalau satu set bisa 1.500.000 sampai 2,5 juta, tergantung ketebalan. Itu Semakin tebal semakin mahal. itu yang besar itu ada macamnya atau cuma satu jenis besarnya itu? Besar ada macam. Ada yang diameter 22 cm, 30. Yang paling besar itu 42 cm. Yang paling kecil itu di harga berapa, Pak? Paling kecil 650. Itu sih. Versi rumah tangga. Jadi ada beberapa macam versi rumah tangga sampai industri dilengkap. Untuk target pembelinya itu apakah Target pembeli ya ada buat rumahan, skala rumahan, skala dapur gitu? ya, skala UMKM juga ada, skala industri juga ada. Misal pabrik tahu, pabrik tempe. Kemudian untuk pemasarannya itu bagaimana, Pak? Awalnya saya dulu cuma di Facebook grup marketplace, lama kelamaan ya di Shopee, Tokopedia, TikTok, yang mengikuti zaman. Jadi pakai online gitu ya, Pak, Iya. pemasarannya.
Untuk 1 bulan itu bisa terjual berapa Pak kompornya? 1 bulan enggak mesti. Kalau di rata-rata ya 6 kompor. 6 kompor. Kalau lagi rame ya bisa 15 20. Jadi tidak pasti gitu. Enggak pasti. Terus untuk keunggulannya kompor berbahan bakar oli bekas ini dengan kompor biasa itu apa Pak keunggulannya? Mulanya yang pertama itu apinya sama api gas itu masih panasan api oli. Jadi lebih sempurna pembakarannya. Lebih panas ya. Yang kedua bisa memanfaatkan limbah oli bekas dari bengkel atau dari sisa-sisa ganti oli. Terus apakah ada rencana pengembangan produk ini Pak? Atau itu Ya sudah berkembang. Dulu kan kompor oli itu hanya untuk masak. Sekarang sudah dikembangkan untuk open heater kandang ayam yang buat pemanas. Buat open juga ada. Jadi nggak cuma kompor oli, nggak cuma buat masak. jadi bisa buat macam-macam Ya, buat penghangat juga bisa. Baik, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan, bermanfaat, dan kedepannya usaha Bapak semakin berjalan lancar dan bisa dikenal oleh masyarakat sekarang. Amin. Ya, terima kasih buat mahasiswa Mojosari sudah berpartisipasi dalam mencari sumber informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.